Ada jenis keheningan yang sangat khas dalam masa kecil orang-orang yang dipaksa tumbuh dewasa terlalu cepat. Itu bukan keheningan damai dari rumah yang sedang tertidur, dan bukan pula keheningan polos di seorang anak yang sedang bermain. Itu adalah keheningan yang berat, penuh kewaspadaan dan selalu mengamati. Keheningan seorang anak yang terlalu dini menyadari bahwa orang dewasa di sekitarnya tidak selalu menjadi tempat bersandar seperti yang seharusnya. Ketika seorang anak dipuji sebagai dewasa teriak waktunya, sekilas itu terdengar seperti pujian. Guru mungkin memujinya karena fokus. Kerabat mungkin kagum karena ia penurut, tidak banyak membuat masalah, tahu diri, dan tidak banyak menuntut. Namun bagi banyak orang, kedewasaan seperti itu bukanlah tahap perkembangan yang alami. Itu adalah strategi bertahan hidup. Ia seperti baju zirah yang terpaksa dipakai sebelum tubuh cukup kuat untuk menanggung beratnya. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan fenomena parentifikasi, yaitu ketika seorang anak harus memikul peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Tatanan keluarga menjadi terbalik. Alih-alih dirawat, anak justru menjadi pengatur emosi, penjaga kedamaian, penyimpan rahasia, pengasuh adik, atau bahkan orang yang secara nyata mengurus rumah. Pembalikan peran ini meninggalkan jejak yang sangat dalam di batin. Membentuk peta tak terlihat yang memengaruhi cara seseorang hidup, mencintai, bekerja, dan memandang dirinya sendiri, bahkan lama setelah ia meninggalkan rumah masa kecilnya. Salah satu tanda paling jelas adalah kemampuan membaca suasana secara sangat peka. Begitu masuk ke sebuah ruangan, mereka bisa langsung merasakan suhu emosional di dalamnya. Mereka menyadari rahang rekan kerja yang sedikit menegang, nada suara pasangan yang berubah tipis, atau energi berat yang tertinggal setelah sebuah pertengkaran baru saja selesai. Ini bukan sekadar peka atau peduli. Bagi anak yang dulu dipaksa tumbuh terlalu cepat, membaca emosi orang dewasa pernah menjadi keterampilan untuk bertahan hidup. Jika ia bisa mengenali rasa kesal ayahnya sebelum berubah menjadi amarah, ia mungkin dapat berbicara lebih pelan, berjalan lebih hati-hati, atau melakukan sesuatu untuk meredakan keadaan. Jika ia melihat kesedihan ibunya, ia bisa masuk ke peran sebagai penghibur agar rumah Hong terasa runtuh. Perlahan, ia berubah menjadi semacam alat pendeteksi badai yang terbuat dari daging dan perasaan. Terus-menerus memindai cakrawala untuk mencari tanda-tanda datangnya badai. Ketika dewasa, keterampilan itu berubah menjadi kewaspadaan kronis. Mereka tidak hanya mengamati orang lain. Mereka merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Jika seorang teman tiba-tiba diam, reaksi pertama di dalam kepala mereka adalah, "Apa aku melakukan kesalahan?" Jika seseorang tampak kesal, mereka langsung merasa harus memperbaiki suasana hati orang itu. Mereka sulit sekadar menikmati pertemuan sosial, karena pikiran mereka sibuk memeriksa arus-arus tak terlihat ketegangan, kebutuhan, dan emosi di sekitar. Emosi mereka sendiri perlahan terdorong ke posisi kedua. Perasaan pribadi menjadi suara latar yang sudah terbiasa dimatikan agar mereka bisa mendengar lebih jelas sinyal penderitaan orang lain. Dari situlah terbentuk kebiasaan lain, refleks biar aku yang urus, atau yang sering disebut hiperindependensi. Jika tumbuh di lingkungan yang tidak memungkinkan mereka bergantung pada orang-orang yang seharusnya merawat mereka, seorang anak akan mempelajari pelajaran yang sangat menyakitkan. Membutuhkan orang lain itu berbahaya. Jika meminta bantuan berakhir dengan penolakan, jika mengungkapkan kebutuhan justru membuat keadaan semakin kacau, otak akan menyimpulkan bahwa cara paling aman adalah tidak memiliki kebutuhan sama sekali. Jangan meminta, jangan berharap, jangan bergantung. Ketika dewasa, hal ini berubah menjadi kemandirian yang hampir kaku. Mereka menjadi orang yang melakukan semuanya sendiri. Di tempat kerja, mereka sulit mendelegasikan tugas karena merasa mengerjakannya sendiri lebih efisien dan lebih aman secara emosional. Ketika tanggung jawab menumpuk sampai membuat mereka kelelahan, kalimat "aku butuh bantuan" tetap tersangkut di tenggorokan seperti benda berat. Mereka tidak bisa mengucapkannya. Dari luar, hiperindependensi ini sering dikagumi sebagai kekuatan. Orang lain melihat mereka sebagai sosok yang hebat, tahan banting, dapat dipercaya, dan mampu menangani apa saja. Namun pada jam-jam malam yang sangat sunyi, decak itu terasa seperti kesepian yang dalam. Itu adalah perasaan bahwa satu-satunya orang di dunia yang benar-benar bisa dipercaya hanyalah diri sendiri. Seumur hidup, mereka menjadi orang yang menopang orang lain, tetapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya memiliki jaring pengaman di bawah tubuh mereka sendiri. Bahkan ketika seseorang dengan tulus mengulurkan tangan untuk membantu, reaksi pertama mereka bisa saja menarik diri. Bukan karena sombong, melainkan karena kemandirian itu diperoleh dengan sangat sulit. Di dunia lama mereka,
bantuan sering datang dengan syarat atau sama sekali tidak pernah datang. Karena itu, menerima bantuan tidak terasa melegakan. Ia justru terasa seperti utang, seperti posisi lemah. Hoaks seperti membuka bagian diri yang terlalu rentan. Kemandirian semacam itu sering berjalan bersama rasa bersalah setiap kali tidak melakukan apapun. Bagi anak yang harus tumbuh terlalu cepat, melakukan sesuatu adalah satu-satunya cara untuk merasa bernilai. Ia Kong dicintai hanya karena ia ada. Ia diakui karena pekerjaan rumah yang ia selesaikan, nilai yang ia dapatkan, adik yang ia rawat, pertengkaran yang ia redakan, atau suasana rumah yang ia selamatkan. Ketika dewasa, mereka mungkin tidak bisa duduk tenang di sofa tanpa mendengar suara di dalam kepala yang menyebutkan semua hal yang seharusnya mereka kerjakan. Beristirahat terasa seperti kegagalan. Bermain terasa seperti membuang waktu. Mereka lupa atau mungkin tidak pernah belajar bagaimana caranya sekadar menjadi manusia, bukan mesin yang terus bekerja, merawat, dan menyelesaikan krisis. Sistem saraf mereka selalu terjebak dalam mode aktif. Selalu menunggu tugas berikutnya, krisis berikutnya, orang berikutnya yang perlu dirawat. Dorongan yang tak pernah berhenti ini adalah bayangan dari masa kecil ketika rasa aman bergantung pada seberapa berguna mereka. Kong melakukan apapun pada lapisan instingtif yang sangat dalam bisa terasa seperti tidak terlindungi. Beban tanggung jawab ini juga menciptakan hubungan yang aneh dengan usia. Ada orang yang merasa seolah-olah sudah berusia 40 tahun ketika baru berumur 10 tahun. Namun ketika mencapai usia 30-an atau 40-an, muncul tarikan diam-diam menuju hal-hal yang dulu terlewat. Kegembiraan, keringanan, permainan, kebodohan kecil yang manusiawi, dan hak untuk tidak selalu kuat. Sebelum bisa kembali kepada bagian yang hilang itu, mereka sering harus berhadapan dengan suara batin yang sangat keras. Suara itu memantulkan ekspektasi tinggi yang dulu dibebankan kepada seorang anak yang tidak diizinkan berantakan, berisik, lemah, hoak emosional. Mereka mungkin meminta maaf atas hal-hal yang bukan kesalahan mereka, karena sejak kecil sudah terbiasa menjadi orang yang memperbaiki keadaan keluarga. Jika ada sesuatu yang salah di rumah, meskipun mereka hanyalah anak kecil, mereka tetap merasakan beratnya. Maaf, menjadi tameng untuk meredakan konflik sebelum konflik itu sempat dimulai. Ketika dewasa, permintaan maaf keluar hampir secara otomatis. Mereka meminta maaf ketika orang lain kesal, meminta maaf ketika membutuhkan waktu tambahan, meminta maaf ketika mengambil ruang, meminta maaf bahkan ketika Hong melakukan kesalahan apapun. Otak mereka masih percaya bahwa mereka bertanggung jawab menjaga keharmonisan seluruh dunia. Rasa tanggung jawab yang berlebihan ini merembes ke dalam hubungan. Mereka mudah berubah menjadi terapis, orang tua, atau penyelamat bagi pasangan, teman, dan rekan kerja. Mereka tertarik kepada orang-orang yang perlu diperbaiki karena pola seperti itulah yang paling mereka kenal. Mereka tahu cara berjalan di tengah kekacauan orang lain, tetapi tidak tahu bagaimana berada dalam hubungan yang setara, di mana kedua orang sama-sama dewasa, utuh, dan bertanggung jawab atas diri masing-masing. Ketika semuanya terlalu tenang, mereka justru merasa gelisah. Pasangan yang baik, pekerjaan yang stabil, atau hari tanpa krisis kadang tidak terasa aman, melainkan terasa seperti keheningan aneh sebelum badai. Mereka bisa menganalisis satu pesan singkat secara berlebihan, menciptakan ketegangan sendiri, atau tanpa sadar memicu konflik kecil hanya untuk mengakhiri rasa menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Kehilangan lain yang lebih sunyi adalah kemampuan untuk bermain. Bagi anak-anak, bermain adalah bahasa pertama untuk menjelajah. Di sanalah mereka berimajinasi, mencoba, gagal tanpa akibat besar, tertawa tanpa alasan, dan menikmati kegembiraan tanpa tujuan tertentu. Namun bagi anak yang harus menjadi penopang emosional orang tua, atau harus memastikan adiknya makan, berpakaian, dan aman, bermain adalah kemewahan yang tidak sanggup mereka miliki. Bermain dianggap remeh, atau bahkan berbahaya karena dapat mengalihkan perhatian dari tugas bertahan hidup. Ketika dewasa, mereka bisa merasa tidak nyaman melakukan sesuatu yang menyenangkan tanpa tujuan. Jika berjalan kaki, mereka ingin menghitung langkah, jarak, atau pencapaian. Jika mencoba hobi baru, mereka mudah mengubahnya menjadi proyek produktivitas. Mereka merasa bersalah ketika melakukan sesuatu hanya karena menyenangkan. Bukan karena mereka tidak ingin bahagia, tetapi karena sistem saraf mereka telah disetel untuk bertahan hidup, bukan untuk merasa ringan. Kewaspadaan ini juga memengaruhi hubungan mereka dengan kebutuhan pribadi. Mereka bisa mengetahui sangat tepat apa yang orang lain butuhkan agar merasa nyaman. Namun ketika seseorang bertanya,
Kamu mau makan apa? Atau apa yang kamu butuhkan sekarang? Mereka bisa merasa kosong atau sedikit panik. Mereka sudah terlalu lama mematikan sinyal itu dalam diri sendiri demi memprioritaskan sinyal orang lain sampai akhirnya menjadi asing terhadap keinginan sendiri. Ini bukan sekadar sulit mengambil keputusan. Ini adalah keterputusan yang dalam tuh diri sendiri. Sejak kecil, mereka belajar bahwa kebutuhan mereka adalah urusan kedua, atau lebih buruk lagi, gangguan yang bisa merusak keseimbangan rapuh di rumah. Karena itu, mereka menyimpannya begitu dalam, sampai mereka sendiri tidak lagi bisa menemukannya. Namun hal yang mungkin paling menyakitkan adalah refleks aku bisa mengurusnya. Ketika hidup menjadi berat, mereka hampir tidak bisa meminta bantuan. Bukan karena angkuh, melainkan karena tahun-tahun pembentukan diri telah mengajari mereka bahwa meminta bantuan sering berakhir pada kekecewaan, ditinggalkan, atau bahkan beban tambahan. Dunia mungkin memuji mereka sebagai pribadi yang kuat tangguh. Namun di dalam, kemandirian itu sering terasa seperti sangkar. Kesepian berada di puncak gunung yang mereka daki sendirian, karena mereka tidak percaya akan ada orang yang bersedia membantu membawa ransel berat mereka. Pola-pola ini bukanlah cacat karakter. Kebiasaan selalu membaca ruangan, terus meminta maaf atas keberadaan diri sendiri, Hongbit Cak Nginge, Luon Fai Cho Ich. Dulu adalah bentuk adaptasi yang cerdas dan kreatif terhadap lingkungan yang menuntut terlalu banyak dari seorang anak terlalu dini. Anak seperti itu bukan anak yang sulit, bukan orang dewasa yang aneh, dan bukan pribadi yang lemah. Ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk bertahan dalam keadaan yang pada dasarnya tidak adil. Ia membangun baju zirah untuk melindungi hati yang masih terlalu kecil, tetapi sudah dipaksa memompa darah bagi tubuh seorang raksasa. Pulih dari masa kecil yang memaksa seseorang tumbuh dewasa terlalu cepat bukan berarti sekadar melupakannya. Itu adalah proses perlahan untuk belajar menjadi orang tua bagi diri sendiri. Lalu berkata dengan lembut, "Kamu boleh tidur sekarang. Sekarang, biar aku yang berjaga." Jalan untuk pulang dimulai dari seni yang sangat revolusioner. Belajar untuk tidak berguna sesaat. Duduk di rumput dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun suara di kepala berteriak bahwa waktu sedang dibuang percuma. Berlatih berkata, "Aku sedang kesulitan. Bisa bantu aku?" Lalu tetap berada di sana untuk menerima bantuan. Menyadari bahwa diri ini boleh menjadi manusia, bukan hanya tiang tempat orang lain bersandar. Seseorang boleh memiliki kebutuhan yang tidak melayani siapapun. Boleh berantakan, boleh mengambil ruang tanpa harus memberi penjelasan. Bây giờ có quyền để trở thành đứa trẻ mà trước đây chưa bao giờ có cơ hội xuất hiện. Semuanya bisa dimulai dari hal kecil. Membeli mainan yang dulu diinginkan saat berusia 10 tahun. Menolak membantu ketika energi memang sudah habis. Membiarkan orang lain memilih tempat makan. Tindakan-tindakan kecil itu adalah batu bata yang membangun fondasi baru. Fondasi yang berdiri di atas belas kasih terhadap diri sendiri. Nilai seseorang tidak pernah terletak pada seberapa berguna dirinya. Setiap orang lahir untuk hidup, merasakan dan mengalami dunia sebagai manusia yang utuh. Beban yang telah dipikul begitu lama memang sangat berat. Sudah waktunya meletakkan benda-benda berat itu, melonggarkan genggaman, bernapas lebih pelan, dan kembali kepada diri sendiri. Tumbuh dewasa sejauh itu sudah cukup. Sekarang waktunya pulang ke dalam diri sendiri.